Selamat malam pemirsa, kembali hadir dengan saya Ripahia dalam Learning Journal pertemuan ke-10 di dalam KPI 5D yang akan membahas dari kelompok 7. Di sini saya akan menemani Anda dalam 5 menit ke depan, meskipun sebenarnya saya tidak hadir, tetapi insya Allah saya akan menjelaskan mengenai apa saja yang disampaikan di dalam kelas. Let's go! Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, di sini saya akan sedikit menceritakan mengenai kejadian kemarin hari dikarenakan saya tidak hadir. Teman-teman, dikarenakan saya tidak hadir karena bukan dari hati saya, tetapi ada kendala di jalan dan ada musibah di jalan, yaitu datangnya hujan deras sehingga tidak memampukan saya untuk datang ke kelas dan belajar bersama-sama teman-teman saya. Baik teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan mengenai jurnalisme di Indonesia dan jurnalisme di dunia, termasuk peran vital jurnalistik atau jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi. Nah, ini adalah judul yang diambil oleh kelompok 7 dalam presentasinya, di mana di dalamnya akan membahas mengenai dampak atau tantangan dari jurnalisme di dunia dan jurnalisme di Indonesia. Bahkan, mereka juga menempelkan gambar di dalam makalah mengenai tentang seseorang atau jurnalisme investigasi yang sukses di dunia maupun jurnalisme investigasi yang sukses di Indonesia. Marilah kita bahas dan Anda harus mendengarkan, inilah pembahasannya. Jadi intinya sebelum adanya undang-undang tentang pers atau khusus untuk pers, maka para jurnalistik itu sering mendapatkan kekerasan terhadap dirinya, sehingga di situ menjadi tantangan seorang jurnalistik, apalagi jurnalistik atau jurnalisme investigasi dalam menjalankan tugasnya. Jadi seperti belum ada perlindungan di dalam jurnalistik tersebut, maka dari itu pada tahun berapa saya lupa, dibuatlah undang-undang pers atau undang-undang yang dikhususkan oleh pers atau para jurnalistik. Nah, dari situlah para jurnalistik terlindungi oleh negara, keselamatannya maupun dalam ranah pekerjaan. Jadi, pada saat zaman dulu belum dibentuk adanya undang-undang tentang perlindungan kepada jurnalistik, maka dari itu jurnalistik sering mendapatkan kekerasan kepada mereka atau terhadap mereka. Nah, di saat itulah para jurnalistik memperjuangkan moral dan juga martabat mereka. Maka dari itu di Indonesia dibentuklah undang-undang yang dikhususkan oleh pers, di mana pers atau jurnalistik itu mendapatkan perlindungan dari negara, baik pekerjaannya maupun moralnya. Sedangkan di dalam jurnalisme investigasi di Indonesia, tantangan yang menjadi hambatan atau tantangan di dalam jurnalismenya itu, yang pertama ada tekanan politik, juga ada penganiayaan atau kekerasan terhadap moral jurnalistik. Salah satu contoh kasus pada jurnalistik yang pertama ada kekerasan fisik. Jadi kekerasan fisik ini dilakukan kepada jurnalistik atau seorang wartawan, di mana seorang wartawan itu sedang melakukan aksi demo atau meliput aksi demo, dan disitulah mereka mendapatkan kekerasan fisik oleh aparat-aparat tertentu. Nah, mengapa jurnalistik mendapatkan kekerasan-kekerasan terhadap mereka? Jadi, waktu dulu itu, khususnya dalam peliputan-peliputan seperti berita-berita korupsi atau meliput orang-orang korupsi, yang dari itu adanya kericuhan-kericuhan yang memungkinkan mendapatkan serangan fisik atau kekerasan fisik kepada jurnalistik tersebut. Selanjutnya, ada juga kasus intimidasi melalui hukum. Dan yang terakhir ada cyberdoxing. Nah, saya hanya menjelaskan mengenai satu kasus saja, yaitu kekerasan fisik. Dan yang keduanya Anda bisa cari sendiri, karena waktu kita tidak akan cukup untuk membahas itu semua. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak jurnalisme investigasi terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Di sini ada 5 yang ditulis oleh presentator dari kelompok 7 mengenai dampak jurnalisme investigasi. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Yang kedua, mendorong akuntabilitas. Yang ketiga, ada penguatan demokrasi. Dan yang keempat, ada perubahan kebijakan. Yang kelima, ada perlindungan hak asasi manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian pertemuan Learning Journal ke-10 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Anda yang sudah mendengarkan. Selamat malam dan sampai jumpa.